Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadelia Amin. Saya dari PPKH 2A NIRM yaitu 04031932. Dosen pengantu yaitu Bapak Andi Warnain SST MIKOM. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal. Upaya untuk mendefinisikan komunikasi interpersonal telah dilakukan oleh para ahli. Berikut ini adalah beberapa pengertiannya. Yang pertama, Jalaluddin Rahmat 2001 menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang kedua, Armawati Arbi tahun 2012. Komunikasi interpersonal merupakan akar dari komunikasi fitrah terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu Judy Person dan Paul Nelson tahun 2011 mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna di dalam diri. Dan yang keempat yaitu Dictionary of Mass Communication dan Media Research tahun 2005 mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi yang terjadi dalam diri seorang. Pengirim pesan dan penerima pesan adalah orang yang sama. Dan selanjutnya Dictionary of Media tahun 2009 yaitu komunikasi interpersonal sebagai dialog internal atau berbicara dengan diri sendiri. Selanjutnya Jürgen Reus dan Gregory Bateson adalah bentuk khusus dari komunikasi interpersonal dan dialog adalah dasar dari semua wacana. Komunikasi interpersonal mencakup berbicara kepada diri sendiri, membaca dalam hati, mengulangi apa yang didengar. Selanjutnya Carlos V. Roberts tahun 1983 mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai semua penguraian, pemrosesan, penyimpanan dan pengkodean pesan fisiologi dan fisiologi yang muncul di dalam individu pada tingkat sadar dan tidak sadar komunikasinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori komunikasi interpersonal. Teorinya yaitu ada 3 dialog. Teorinya yaitu teori message design logic. Teori ini mempunyai 3 logika perancangan pesan yaitu expressive message logic. Orang yang menggunakan pola ini dengan menitik beratkan pada ekspresi diri. Komunikasi dipandang sebagai pengiriman pemikiran dan perasaan seorang kepada yang lain. Konvensional design logic. Orang yang menggunakan pola karena melihat komunikasi sebagai sebuah aturan. Yang selanjutnya vectorial message design logic. Seorang yang menggunakan pola karena melihat berkomunikasi sebagai cara untuk situasi dan negosiasi. Yang terakhir yaitu teori akomodasi komunikasi. Teori ini komunikasi berpendapat bahwa ketika berkomunikasi orang berupaya untuk mengurangi atau meningkatkan perbedaan antara diri mereka sendiri dengan orang lain. Mereka akan melakukan hal-hal yang yaitu berkomunikasi seperti yang orang lain lakukan atau menampakkan perbedaan cara berkomunikasi. Selanjutnya, teori pengurangan ketidakpastian. Mempunyai 3 asumsi yang digunakan teori ini, yaitu tujuan utama komunikasi adalah untuk meminimalisasi ketidakpastian yang dimiliki manusia. Yang kedua, setiap individu mengalami ketidakpastian yang menyebabkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, komunikasi adalah alat untuk mengurangi ketidakpastian. Setiap individu termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian ada 3 kondisi, yaitu antisipasi interaksi masa depan, nilai insentif terjadi ketika orang memiliki potensi. Yang ketiga, deviansi terjadi ketika seorang melakukan hal yang tidak bisa untuk harapan orang lain. Dan yang terakhir yaitu teori pelanggaran harapan. 3 konsep dalam teori pelanggaran harapan yaitu penghargaan merujuk pada apa yang diantisipasi oleh seseorang individu dalam suatu
situasi. Pelanggaran valensi yaitu baik positif maupun negatif yang dibuat tentang perilaku yang kita antisipasi. Komunikator menghargai valensi yaitu sebuah evaluasi yang dibuat tentang seseorang yang berkomitmen terhadap pelanggaran. Dan selanjutnya, proses komunikasi interpersonal yaitu sensasi, persepsi, memori, dan transmisi. Untuk sensasi sendiri mengartikan bahwa dimulai dengan adanya sebuah stimulus. Komunikasi intrapersonal adalah reaksi terhadap stimuli yang dapat berupa stimuli internasional maupun eksternal. Yang kedua yaitu persepsi. Organ-organ kemudian menangkap sebuah stimulus dan mengirimkan ke sistem saraf pusat melalui sistem saraf periferal ketika menerima seluruh stimuli yang diarahkan ke kita. Yang ketiga yaitu memori, yaitu kognitif, emosional, dan fisiologis. Proses kognitif berhubungan dengan intelektual diri termasuk penyimpanan pemilihan. Yang keempat, transmisi. Pada tahap ini pengiriman dan penerima adalah orang yang sama. Transmisi berbagai impuls saraf. Selanjutnya, fungsi komunikasi interpersonal. Antara lain, kesadaran diri. Komunikasi interpersonal memungkinkan orang yang untuk menyadari setiap kepribadian mereka sendiri. Yang kedua, rasa percaya diri. Sadar diri membuat seseorang merasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, manajemen diri. Bahwa seseorang sadar akan kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya. Yang keempat, motivasi diri. Pengetahuan mutlak tentang apa yang seseorang inginkan dari kehidupan dan memungkinkan orang tersebut berusaha. Yang selanjutnya, terfokus kualitas, motivasi diri, dan manajemen diri akan membantu mengembangkan konsentrasi yang lebih dalam. Dan yang selanjutnya, kemandirian, kesadaran diri memungkinkan orang untuk mandiri. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi. Orang yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, manfaat komunikasi interpersonal. Yang pertama, kita dapat memahami berbagai pengertian atau definisi komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh para ahli. Yang kedua, kita dapat memahami elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, kita dapat memahami proses komunikasi interpersonal. Yang keempat, kita dapat memahami fungsi. Yang terakhir, kita dapat memahami teori komunikasi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.